KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Bagian kedua, catatan audio dari Bangga di Bali, satu kegiatan yang dibikin QLC Bali dan teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual juga sekutu di Bali. Di bagian kedua ini saya ngobrol bareng dua orang yang ikutan semaraknya Bangga di Bali. Satu asli Bali dan lainnya seorang pendatang. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. It feels like being in a bubble. Bangga di Bali adalah ruang aman sementara, seperti layaknya gelembung. Dewan juri jangan lupa langsung menilai. Ketika kita ngobrolin perkara ruang aman, kita menyinggung juga perkara gelembung, ruang yang memastikan kelegaan dari ancaman, diskriminasi, reduksi, dan kekerasan dalam keseharian. Gelembung-gelembung itu adalah ruang kesementaraan, rapuh, lantaran dinding pemisah yang dicipta seringkali tipis. Meski begitu, gelembung-gelembung itu adalah ruang yang memungkinkan mereka untuk berkembang, berpikir, dan berkreasi. Gelembung itu merupakan bentuk inklusi yang berarti pengecualian dari sisi lainnya. Pengecualian oleh pemerintah dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Utari. Saya di komunitas TJ itu dari perwakilan Marlboro Bersatu. Di Denpasar itu ada 3 hotspot TJ, yaitu Marlboro Bersatu, Perwaron, Persatuan Waria Renon, dan Warcan Bung Tomo. Terus saya lahir dari pangkalan Marlboronya. Terus saya di LSM di Yayasan Gede Bata ditarik sebagai petugas lapangan untuk transgendernya yang menjangkau 3 hotspot itu, yaitu untuk area kota Denpasar. Itu biasanya kegiatannya ngapain yang dilakukan di hotspot? Kegiatan PLTJ yaitu kita menjangkau teman TJ khususnya areal Denpasar. Yang TJ di Marlboro, TJ di Renon, TJ di Ubung, Warcan, dan tidak memungkiri juga TJ yang personal yang tidak terikat dengan 3 organisasi itu gitu. Dan mengedukasi tentang penanggulangan isu HIV AIDS. Terus kita mengantar teman untuk VCT tiap 3 bulan, ngasih kondom gitu. Biar teman-teman kita transgender yang beresiko itu mengurangi, memutuslah minimal rantai HIV dan IMS. Misalnya ada yang diobati pun biar mereka tetap sehat dan berguna, tetap sehat. Kalau di acara Bangga di Bali ini, menurut kamu acara ini kayak gimana sih? Kan buat teman-teman dibikinnya. Menurut saya pribadi itu acara yang sangat positif. Nomor 1, awal saya mengenal KLC itu saya pribadi waktu itu zaman pandemik. Zaman pandemik itu kita khususnya kaum transpuan yang hidup mayoritas 90% dari sebagai PS, pekerja seks, itu banyak bantuan itu dari KLC. Itu udah awal mula kita mengenal KLC. Terus KLC ada program kasih les bahasa Inggris bagi teman-teman yang SDM-nya menengah ke bawah, terus ngasih modal usaha, terus ngasih les jahit, les ini, pokoknya intinya memberdayakan teman transpuan biar tidak teman transpuan itu dipandang sebelah mata, gimana pun diskriminasi kita sebagai TJ itu tetap ada di masyarakat gitu. Terus sebagai acara Bangga KLC Bangga di Bali ini, menurut saya pribadi itu adalah bentuk apresiasi bahwa itu inilah mewujudkan. Di sini kan ada fashion show, ada hasil kreasi. Maksudnya itu kita tunjukkan transpuan itu tidak hanya mangkal, tidak hanya jual diri, tidak hanya hidup di jalan. Mereka bisa make up, bisa seni tari tradisional, bisa jualan, bisa memproduksi ini itu. Jadi biar mengurangi stigma dan diskriminasi, kita tunjukkan bahwa
talenta kita itu ada gitu lewat KLC itu. Itu salah satu fungsi KLC itu merangkul teman-teman transpuan ya, khususnya karena saya PL transpuan ya. Entah itu juga LSL, teman gay, teman transmen, teman ya anggaplah yang kaum pelangi lah LGBT gitu. Sebelum ada acara di sini gitu, teman-teman dari sekian banyak komunitas gitu, ada yang mewadahi nggak sih? Ada tempat kumpul-kumpulnya bareng? Sejauh ini selama saya pribadi mengenal KLC, ada sih, itu ada Bali Bersama Bisa waktu itu di Canggu, tapi di sana memang ada kantornya gitu, ada rumah singgahnya gitu. Biasanya kan pas hari momen-momen hari itu hari HIV, hari penanggulangan sedunia itu baru mengadakan lomba-lomba gitu aja. Yang teritorialnya itu volunteernya itu kecil masih ya waktu itu ya masih ngasih sembako gitu juga, pemberdayaan masyarakat umum gitu. Kalau selain KLC kayaknya masih belum, selain Bali Bersama itu. Ini kan acara pertama kali dibikin yang lumayan gede gitu kan. Nah kalau Utari sendiri pengennya atau punya harapan nggak sih acara kayak gini ini dampaknya buat temen-temen bakalan kayak gimana gitu? Kalau aku pribadi ya banyak sisi positifnya ya. Karena itu kan talenta skill teman-teman transgender khususnya itu kan biar terekspresikan kan itu. Biar mana teman yang drag queen, teman yang pinter make up, pinter yang salon, yang memproduksi hasil kesenian, dan biar intinya mengurangi diskriminasi dan memberdayakan teman. Tetapi juga ada sisi negatifnya juga ya. Takutnya kan kalau kita floorkan ke masyarakat umum, karena kita kan negara masih budaya timur, nggak semua hidup pelangi ini kan pro kontra, nggak semuanya menerima masih kaum kayak kita gitu. Yang ditakutkan itu kayak ada ormas, takut ada gini gitu. Itu yang paling ditakutin bagi saya pribadi sih. Kan judulnya Bangga di Bali gitu, sebagai bagian dari komunitas LGBT, komunitas pelangi gitu, tinggal di Bali. Utari bangga nggak sih? Saya pribadi, di mana bumi dipijak langit kita junjung ya. Saya bisa menghempaskan sayap, bisa mengekspresikan gender saya dan skill saya dan orientasi seksual saya di Bali ini. Kalau kita di daerah kita asal, kita masih tabu, maksudnya masih terikat norma pranata dan religion dan lain sebagainya kan, karena nggak tahu sendiri masyarakat yang daerah kita kan kita harus menyesuaikan, karena nggak mungkin kita kayak di Bali gitu. Di Bali inilah kita bisa menebarkan sayap gitu. Saya pribadi gitu. Misalnya saya dalam berorientasi seksual, saya dalam bekerja, berdharma, dalam berinteraksi, dalam pokoknya intinya menjadi diri saya inilah saya di Bali ini, bangganya gitu. Sampai ada istilah Bali adalah surganya kaum perantau atau kaum kayak kita gitu. Tapi kadang takutnya ada yang tersinggung kita ngomong gitu. Iya, tapi mayoritas kalau bagi teman-teman kita yang kaum kayak kita, memang kita bisa mengekspresikan diri itu di Bali ini. Kalau kita di daerah asal kita bisa pun disegani orang, dihormati lingkungan. Kalau kita punya materi yang berlebih atau mungkin punya dedikasi apa ke lingkungan gitu. Baru kalau masih menengah ke bawah itu tetap akan dipandang sebelah mata. Karena itulah di Bali inilah saya bangga. Meskipun saya transgender, meskipun saya nggak setong pewong katanya kayak teman-teman itu, anggaplah kalau tong pewong itu kan siang malam dan yang perempuan, ya kan anggaplah masih tong sampah gitu. Jadi kan, tapi kan di sini saya pengen bermanfaat bagi sesama umat, minimal untuk kaum transgender Bali di Denpasar. Saya ingin mengabdikan diri sampai kapan saya mungkin sebagai peleburan dosa atau penebusan karma gitu. Entah itu Tuhan yang menghakimi. Di Bali ini saya bangga gitu. Bangga dalam segalanya gitu. Inilah dia bulan Pride Month untuk kita semua. Kita bangga menjadi LGBT. Halo semua, nama aku Aileen. Di sini aku mau bawa. Yang lagi kamu dengerin ini puisi yang ditulis dan dibacakan oleh Aileen. Judulnya Melela. Punya privilege untuk menjadi diri sendiri, untuk jadi out and safe. Dan untuk yang belum tahu,
coming out dalam bahasa Indonesia itu adalah meleleh. Makanya aku pilih kata ini untuk jadi judul puisi aku. Meleleh. Aku bukan namaku, nama yang kau beri padaku sejak aku dikandungmu. Aku bukan masa laluku, anak yang kau didik dengan caramu. Bertahun-tahun bertanya-tanya, apakah benar yang kurasa? Berliku-liku rintanganku lewati untuk berdiri tegak hari ini. Tapi kepada siapa ku utarakan keluh kesahku ini? Perang batin dengan diri sendiri, mendengar berita jahat sana dan sini. Kepada siapa ku berlari? Papa, Mama, kukumpulkan keberanian untuk melela di hadapanmu. Karena aku bukan sepertimu, kuperlihatkan diriku. Karena aku lelah menjadi siapapun yang bukan aku. Dia sakit, pergi ke terapi konversi saja. Dia kehilangan kepercayaan, bawa ke pemuka agama saja. Dia kesetanan, dieksorsisme saja. Kalimat-kalimat yang aku antisipasi dari mulutmu. Namun, bagai hadiah dari surga, kau tidak melontarkan kalimat itu. Tapi aku juga tahu, teman-teman di luar sana tidak punya hak istimewa untuk melela dengan bebas. Tidak bisa jadi diri sendiri di tengah dunia yang rapuh ini. Untuk mereka, aku berdiri tegak dan suaraku menggema. Walaupun kakiku terasa lemas dan suaraku bergetar hebat. Untuk mereka, aku kuat. Karena aku tahu rasanya terbungkam erat, menelan realita pekat. Bersama, kita kuat. Kita angkat harkat, keluar dari kotak yang mereka buat. Saya sendiri bangga, padahal saya sendiri orang Bali asli. Saya bangga luar biasa. Bangga membuka diri ya, bangga ketemu sama teman-teman, senasib ya. Ya gimana ya, nggak mungkin bisa mengungkapkan ya lagi. Pokoknya ya seneng, saya bersyukur dan teman-teman juga sudah tahu akhirnya, Kak Ogut sekarang udah punya anak. Nama saya sering disapa namanya Kak Ogut. Kemudian kegiatan saya sehari-hari ya selama ini saya memang bergabung di keluarga Joger. Ya itu baru sekitar 23 tahun. Saya masih ada juga ya nyamil sampingan gitu loh. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan gitu loh, karena sekarang ini kan lumayan tanggungan saya sekarang ya, apalagi ada anak gitu ya, jadi tanggungan saya sudah melebihi dari kapasitas. Dan saya dari LGBT-nya itu dari Sri Kandi. Nah saya memang buka Sri Kandi. Sri Kandi itu ya organisasi ya, suatu perkumpulan aja untuk teman-teman yang khususnya belok kanan ya, bukan belok kiri. Karena mungkin belok kiri ya kita nggak tahu ya. Yang jelas kita kumpulan untuk orang-orang belok kanan. Dalam artian belok kanan itu orang-orang lesbian. Sri Kandi selama ini kita memang sih untuk membuka Sri Kandi itu memang gampang-gampang susah ya, untuk ngumpulin orang-orangnya terutama ya. Nah mereka itu kita kalau ngumpulin mereka tuh harus memang benar-benar ada kegiatan, contohnya mungkin kita akan mau ke panti jompo, mereka baru mau kumpul. Kita kegiatannya kita tuh ya kayak ke umpama 28 Agustus apa Hari Pahlawan tuh kita kerja bakti di Marga. Terus kita bantu-bantu teman-teman yang memang benar-benar perlu ya. Kalau mau sih siapa yang nggak mau, semua juga mau ya. Tapi kita lihat dulu batas kemampuan kita ya. Minimal uang, dana itu penting. Terus waktu itu memang benar-benar harus kita menyiapkan semuanya itu. Kenapa kok kamu bisa sebut namanya Sri Kandi? Karena saya melihat dari ceritanya si Mahabharata ya. Mahabharata itu sosok wanita yang memang benar-benar kuat ya kan, tapi dia kayak cowok kayak gitu loh. Nah,
Nah di sana kita ambil untuk namanya Sri Kandi. Nah untuk dirinya Sri Kandi itu sebetulnya sih dari awal cikungunyanya itu dari saya tahu keadaan yang nyata. Yang dulunya saya melihat teman saya ya kakak senior terutama ya kakak senior saya yang dulunya dia adalah waktu itu zaman saya SMP dia sudah jaya Siteng dan gagah lah. Saat itu dia adalah buci yang paling ya uang mapan karena dia kan asli sini terus gayanya udah semuanya nomor 1 dah. Nah tapi suatu ketika setelah saya mulai udah dewasa, udah saya kerja, saya melihat keadaannya kemana ya kakaknya ini ya ketumben tidak pernah kelihatan. Ternyata saya tahu bahwa dia kena stroke, kena sakit. Nah kemudian saya main ke dia, terus luar biasa. Itu sangat terpukul bagi saya ya, melihat keadaannya dia ya. Dulunya bagaimana dia sebegitu wah, tapi nyatanya sekarang apa yang terjadi. Perlakuan bukan sih ya memang sih mungkin keluarganya sayang tapi kok perlakuannya saya lihat kok nggak adil karena dari ceritanya dia tuh menyedihkan gitu loh. Makanya ya saya adapun kelebihan saya baik itu tenaga, uang mungkin saya bantu dari sana untuk ngasih dia dari kantong sendiri ya, bukan memang dari kas-kas saya tuh enggak, memang kantong sendiri. Nah dari sana saya bisa kalau memang saya ada kelebihan uang, kelebihan waktu saya jenguk, kelebihan uang saya bantu dia dengan uang gitu loh. Saya sedih banget, miris ya melihat keadaan teman yang seperti itu gitu loh. Kok bukannya jauh-jauh saudaranya sendiri yang memperlakukan dia seperti itu gitu loh. Nah dari sana dah saya membuka mata hati saya, membuka batin saya bahwa saya harus membantu saudara saya yang senasib. Ya, nasibnya sama kayak kita, nasibnya ya suka sama cewek lah, tanggungan cewek ya. Cuma tanggungannya dia beda, mungkin dulu dia nanggung siapa pacarnya, saya nanggung anak saya, nah istri kan gitu ya. Saya senang, sangat bersyukur saya bisa kumpul sama mereka, bisa menyampaikan aspirasi saya ya, menyampaikan apa yang selama ini saya dalam hidup saya ini saya bisa sampaikan ke banyak orang-orang gitu loh. Saya enggak pernah tertutup, saya selalu terbuka sama siapapun, baik itu kantor, tempat kerja, dimanapun saya terbuka ya, welcome ya inilah saya, tapi bukan berarti saya harus sombong. Merdeka mengekspresikan diri, berkumpul atau berserikat, bahkan sesederhana berpendapat, konon dilindungi negara. Hak dasar dari setiap warga negara. Sayangnya, itu bisa jadi sekadar cita-cita pendiri negara atau bahkan tinggal cerita belaka. Nyatanya buat sebagian warga negara mengekspresikan dirinya bisa berujung pada persekusi atau kriminalisasi. Lantaran aman absen dari pemenuhan negara, ruang-ruang aman alternatif seperti Bangga di Bali rasa-rasanya menjadi penting. Ruang ekspresi meski sementara yang melindungi setiap orang di dalamnya. Paling tidak sejenak bisa melepas kecemasan di persekusi atau kriminalisasi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.